kami belum dengar, ketika kami belum tahu, bahkan kami belum merasakannya, tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya atas kebesaran Tuhan. Kami percaya atas kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beriman hanya kepada-Mu Yesus. Kau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kemana aku dapat pergi?
manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihak. Katakan, aku gak pernah goyah. Aku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Karena di padaku ku lihat nyata janji-janjimu. Katakan dengan iman, karena di padaku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Katakan, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menjamin
besar, yang berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, dan kepada Tuhan itulah kami tambahkan iman kami. Terima kasih Tuhan, melampaui apapun keberadaan kami pada siang hari ini. Apakah kami penuh dengan keluhan, persoalan, pergumulan, tapi kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang besar, yang akan menaklukkan setiap giant dan setiap serigala-serigala yang bersiap menerkam kami. Kami tahu Tuhan, bersamamu kami bisa menaklukkan segalanya. Kami tahu Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar. Sebabnya Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Dan sebentar kami dengerin firman Tuhan. Tolong berbicaralah Tuhan, melebihi dari apa yang bisa dipersiapkan. Menyentuh setiap hati, pemikiran dan pandangan kami, sehingga pewahyuan yang asli daripada Tuhan yang bekerja di antara jemaat. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kasih tepuk tangan buat teman-teman Praise and Worship yang gak hanya teman-teman Praise and Worship, semua pelayan yang menyiapkan ibadah kita di hari ini, dari yang mulai kelihatan di atas panggung sampai di belakang, dan Tuhan yang berkati mereka semua. Oke, saya salah satu habit atau kebiasaan yang muncul, yang baru-baru ini muncul di GPI Paulus adalah mencatat. Betul nggak? Catat, jadi persiapin catatannya. Yang pertama. Yang kedua, kita akan berhenti menyatat. Harusnya apa yang dicatat di rumah dibaca lagi. Nah, gimana Roh Kudus berbicara? Kita tema tahun 2024 adalah urapan Roh Kudus. Kalau kita nggak baca firman-Nya itu lagi, nah apa yang disampaikan di depan sini terbatas. Ya, betul nggak? Terbatas. Dan Tuhan mau bicara sama Bapak Ibu, teman-teman semua tidak terbatas. Sebabnya harus dibaca lagi. Nah, gak usah banyak baca firman, buka firman Tuhan hari ini. Anda bisa lihat di depan layar akan muncul firman Tuhan. Jadi nggak usah khawatir. Yang harus Anda lakukan, perhatikan, dan kita bisa baca bersama-sama dan kita bisa tulis. Oke? All good? Oke, mari kita belajar. Judulnya iman yang hidup. Oke, judulnya iman yang hidup. Nah, apapun yang hidup bisa mati. Apapun yang hidup bisa mati. Mobil, speaker, apapun yang hidup bisa mati. Termasuk diri kita. Ada yang gak bisa mati di tempat ini? Gak ada kan? Nah, kalau mati, kehilangan fungsinya. Apapun yang berfungsi, mikrofon, kalau mati, dia akan kehilangan fungsinya. Handphone kita mati, kehilangan fungsinya. Betul nggak? Itu sebabnya ada satu quotes yang saya ingat. Saya diajarin, di-share di konsel EXO yang dikasih tahu gini, jangan mati sebelum waktunya. Oke? Jangan mati sebelum waktunya, karena kalau mati belum waktunya, ada kehilangan fungsinya. Apapun itu, keuanganmu, rekeningmu, jangan mati sebelum waktunya. Betul nggak? Siapa yang amin? Amin. Iya dong, jujur aja. Karena kalau mati, kehilangan fungsinya. Anda punya mobil, jangan mati sebelum waktunya. Lagi di jalan tol, tiba-tiba mati, mampus. Kehilangan rem, mati semuanya yang ada di dalamnya. Baik, bisa nangkap sampai sini? Makanya iman kita juga ngomong-ngomong bisa mati. Bahkan banyak yang mati. Ya nggak? Siapa yang gak ngalamin
masa-masa dalam kehidupannya imannya nggak turun, melemah. Oh enggak, iman saya selalu kuat, saya selalu tangguh. Siapa yang bisa bilang gitu? Nggak ada. Kita ngalamin pergumulan itu. Makanya jangan mati sebelum waktunya. Nah, ada satu hamba Tuhan yang disuruh, yang di minggu pertama Ibu Gembala mention, dan hamba Tuhan ini dikenal dengan iman yang kuat. Namanya Abraham. Tuh, ada yang nggak tahu Abraham? Tahu ya? Namanya Abraham. Dia dikenal percaya kepada Allah. Dia dikenal punya iman yang besar, dan dia dikenal sangat percaya kepada Allah. Maka dia mengerjakan imannya kepada Allah, meskipun apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pengertiannya. Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan negeri di mana hartanya sangat banyak. Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Tidak, sangat tidak masuk akal. Kedua, bahkan Abraham juga dijanjikan menjadi bapak segala bangsa, tapi sampai umur 100 gak punya anak. Gimana ceritanya? Ngerti gak maksudnya? Jadi dia mengalami fase-fase apa yang dia lihat dan apa yang ada di pengertiannya gak sesuai dengan imannya. Dan berapa banyak di tempat kita seringkali mengalami hal-hal itu. Tuhan suruh A, Tuhan suruh B, mengerjakan iman A, B. Tapi ternyata apa yang kita lihat dan apa dalam pengertian kita gak sesuai. Nah kalau gak sesuai, kita gak percaya kan? Iya gak? Kita gak percaya. Karena gak sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang dalam pengertian kita gak percaya atau kurang percayanya kita. Nah waktu kita gak percaya atau percaya kita hilang, kita malas ngerjain iman. Nah sedangkan iman kalau gak dikerjain mati. Jadi kalau, nah ini yang saya mau coba kita pelajari bersama-sama. Amsal, kita buka Amsal 3 ayat 5. Nah, firman Tuhan udah ngasih tahu sebetulnya. Nah saya juga baru ngeh. Padahal sejak dulu firman Tuhan udah ngasih tahu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah buat pengertian saja yang jadi tantangan, seringkali kita hanya pakai pengertian kita sendiri saja. Tuhan udah kasih tahu, lu Bapak Ibu bakal menghadapi situasi yang gak sesuai dengan apa yang Anda mengerti. Makanya dia kasih tahu, percayalah kepada Tuhan. Dan jangan cuma ngandelin pemikiran pengertianmu sendiri saja. Nah, jangan sampai kita juga berarti saya nggak perlu punya pengertian dan nggak perlu punya pemahaman. Enggak. Anda harus punya pengertian dan pemahaman, tapi jangan hanya bersandar pada itu saja. Oke? Jangan bersandar pada itu saja. Nah, seringkali kita terbawa untuk fokus pada itu saja, sehingga kita kehilangan percaya pada Tuhan. Saya sangat mengalami hal itu. Nah, untuk saya kasih contoh orang berusaha atau jadi pengusaha, dia punya pengertian, ini itu dan lain sebagainya, betul? Ada sesuatu yang dia nggak bisa lihat
dan dia nggak bisa mengerti, dan dia nggak bisa pahamin yang dia pengen capai. Kalau pengusaha nggak punya itu, jangan pernah mimpi punya pengusaha. Di tengah-tengah itu dia harus tetap bilang gini, saya nggak tahu caranya Tuhan, tapi saya percaya Engkau Tuhan yang akan bawa saya ke sana. Kalau nggak punya itu nggak ada, nggak mungkin. Yang mau berusaha, Anda harus punya iman percaya. Saya nggak tahu, tapi saya tahu Tuhan akan bawa ke sana. Orang dalam sakit, tuh dikasih obat, siapa yang ngerti obatnya apa itu? Kalau Anda sakit dikasih obat sama dokter, jenis-jenis obatnya apa aja tuh, aneh-aneh kan namanya, meksa potong apa-apa, betul nggak? Anda nggak ngerti kan? Betul nggak? Tapi Anda tetap makan obatnya. Karena Anda percaya dokternya. Nah itu juga yang harus kita lakukan. Kita perlu percaya sama Tuhan kita, sekalipun kita nggak ngerti. Karena bakal datang itu dalam kehidupan kita. Suka nggak suka, Tuhan selalu tantang kita untuk dia percaya sama Tuhan nggak? Tidak pernah ada tim atau sebuah bisnis yang bisa mencapai titik tertinggi atau titik yang mereka capai kalau timnya tidak percaya sama komandannya. Tidak pernah ada. Anda harus percaya. Sekali lagi, jangan pakai pengertianmu sendiri saja. Anda harus percaya. Nah, percaya merupakan bensin atau bahan bakar bagi iman kita untuk terus dan tetap bekerja. Oke? Tanpa mengerjakan iman, maka tidak peduli apapun dan siapapun Anda, maka iman orang tersebut akan mati. Tidak peduli Anda pendeta 20 tahun, 30 tahun menyembah Tuhan, melayani, Anda orang tua, Anda anak muda, siapapun itu, kalau tidak dikerjakan, iman Anda mati. Dan untuk bisa mengerjakan itu terus, Anda perlu percaya. Clear? Sorry ini, supaya nggak pada ngantuk. Ya? Nah, hidup di dalam Yesus tidak bisa dilakukan tanpa iman. Hidup di dalam Yesus Kristus tidak bisa dilakukan tanpa iman. Iman merupakan koneksi antara kita dengan Tuhan. Oke? Kalau kita sama orang tua kita darah daging, dari DNA yang sama, dari rahim, oke. Tapi dengan Tuhan, iman. Koneksi kita dengan Tuhan, iman. Nama providernya iman. Oke? Pujian ke gereja, baca firman Tuhan, atau Anda sudah Kristen, atau Anda punya jabatan hamba Tuhan dan lain sebagainya, tidak membawa engkau hidup di dalam Kristus. Tidak membawa engkau hidup di dalam Kristus. Sebab untuk hidup di dalam Kristus, engkau harus mengerjakan kehendaknya atau panggilannya. Panggilannya hanya bisa dikerjakan dengan iman. Nah, terus sampai sini saya ulangi sekali lagi. Tidak membawa engkau hidup di dalam Kristus. Sebab untuk hidup di dalam Kristus, engkau harus mengerjakan kehendaknya atau panggilannya. Panggilannya hanya bisa dikerjakan dengan iman. Nah, yang tadi disebutin menyembah, berdoa, baca firman Tuhan, konsel itu. Nah, saya mencoba menyiapkan ada 6 hal yang harus dilakukan dan 4 hal yang harus diingat. Sih. Tapi percayalah ini bukan 10 perintah Allah, bukan. Oke, kita bisa uji. 6 hal yang harus dilakukan dan 4 hal yang harus diingat. Pertama, percaya. Tadi kita udah bahas. Anda kudu percaya. Tanpa percaya iman Anda mati.
Percayalah. Aduh, percaya lagi kan? Anda harus percaya, baru Anda akan mengerjakan iman. Kedua, hubungan, lingkungan. Ketiga, firman Tuhan. 4, mengelola dan mengusahakan. Kelima dan keenam, taat dan berdoa. Oke, mari kita mulai. Pertama, Yohanes 5 ayat 3 sampai 7. Ini satu cerita yang saya mengerti, atau kalau mau tahu kenapa tadi saya bilang hari di rumah harus dibaca lagi firman Tuhan ya. Karena firman ini yang bisa saya bagikan hari ini terinspirasi karena saya baca firman Tuhan yang dibagikan di hari kebangkitan tentang orang yang lumpuh 38 tahun. Saya baca lagi di rumah, oh ini buat iman dan percaya nih. Saya dapetin dari mana? Dari Tuhan. Jadi perlu dibaca lagi. Oke? Mari kita baca Yohanes 5 ayat 3 sampai 7. Ini ceritanya tentang ada orang lumpuh yang 38 tahun sakit. 38 tahun, dan dia menantikan goncangan di kolam Bethesda, karena dia tahu kalau malaikat Tuhan turun menggoncangkan, dia bisa sembuh kalau pertama kali datang. Betul nggak? 38 tahun di situ, artinya dia percaya nggak? Nggak mungkin dia nggak percaya 38 tahun nunggu. Kadang-kadang cewek sama cowok nunggu 6 bulan aja, akhirnya dia udah cari pasangan yang lain. Betul nggak? 38 tahun dia standby di situ nungguin, karena dia percaya. Tapi kenapa dia harus 38 tahun? Ya nggak? Karena dia lumpuh. Kali kita pelajari. Oke? Kita buka ayatnya. Oke, kita mulai dari ayat 3 sampai 7. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, satu periokop ini sangat bagus. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena apa? Dia tahu, by the way, dia tahu persoalannya Cynthia. Dia tahu masalahnya Lasma. Dia tahu apa yang dipikirin sama Iben. Dia tahu apa yang menggelisah di dalam hatinya Ibu Gembala. Dia tahu, by the way, ya, karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Betul nggak? Jawab orang sakit itu kepadanya. Dia nggak bilang mau atau nggak mau. Dia ngelakuin yang namanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Waktu dia menantikan mukjizat, mengerjakan imannya, yang dia fokusnya dia itu, dia mengeluh tentang teman-teman yang nggak ada. Ya. Jadi kalau kita pelajarin, kayak dia nggak punya teman. Dia harus 38 tahun. Hah? Siapa Bu? Saya nggak tahu, belum kenalan saya Bu. Yang pasti 38 tahun dia sakit, dan dia harus sakit selama itu. Ternyata masalahnya karena dia nggak punya teman. Kita harus percaya bahwa kita mengerjakan. Dia percaya. Orang ini percaya. Kalau dia nggak percaya, dia nggak ketemu Yesus.
Yesus. Dan kalau dia nggak ketemu Yesus, dan sembuh-sembuh dia. Baru dia, Tuhan ternyata iman gak berfungsi. Padahal karena dia namanya teman. Jangan terlalu banyak mengeluh dalam percaya. Jangan banyak mengeluh. Jangan cari banyak alasan. Akan selalu ada. Akan selalu ada. Seperti banyaknya bintang di langit, alasan itu akan selalu muncul. Apalagi orang-orang yang cerewet sangat siap untuk menyiapkan alasan demi alasan dan keluhan demi keluhan. Stop ya. Oke? Percaya membuat kita berani dan terus mau berjuang mengerjakan iman. Amin. Kasih tahu, percaya kanan kirinya. Percaya membuat kita berani dan terus mau berjuang mengerjakan iman. Yang kedua, hubungan. Yang kedua, hubungan. Dia kasih tahu, tidak ada yang nolong aku. 38 tahun gak punya teman. There's something wrong with this person. Iya gak sih? Gila loh. Gak ada temannya 38 tahun. Saya yakin dia berapa kali dikirim orang, Tuhan kirim orang, dia gak mau. Atau dia banyak alasan ini itu. Saya yakin. Baik yang dari mulai baik-baik kasih tahu dia, mulai galak, mulai lebih galak lagi. Dia bilang enggak, kudu gini. Semua orang kudu peduliin gua dulu. No way. Kalau dia 38 tahun dia namanya teman, pasti orang ini bermasalah. Dan dia nggak mau berubah. Iya kan? Dia nggak mau berubah. Nah, kasih tahu, kudu mau berubah kanan kiri. Kudu mau berubah. Kasih tahu Pak, kudu mau berubah. Selama hidup, selama kita masih hidup, Anda harus siap berubah. Selama Anda hidup, karena percayalah kulit Anda pun sering kali berubah. Ya kan? Selama hidup. Selama hidup, siapa kita akan menarik orang-orang di sekitar kita yang sejenis. Kalau saya orangnya tepat waktu, orang-orang telat gak akan senang dekat sama saya. Atau sebaliknya, kalau kamu orang-orang suka terlambat, saya susah untuk bergaul dengan Anda. Kalau Anda murah hati, orang pelit, panas kupingnya dekat Anda. Iya. Ya nggak? Lihat aja di phone kamu, di WhatsApp teratas Anda, 5 orang atau 10 orang yang biasa Anda chat. Mirip gak orangnya kayak Anda? Lihat aja. Karena kalau enggak nyambung WhatsApp-annya. Iya nggak? Nggak nyambung. Mau gimana juga nggak nyambung. Nah, kalau Anda pengen dikelilingi orang-orang beriman, Anda perlu beriman. Tuhan nggak ada yang ingetin saya. No, bukan nggak ada. Anda yang nggak mau. Karena orang beriman maunya gaulnya sama yang beriman. Udah dikasih tahu, diajakin yuk. Percaya sama Tuhan. Enggak, lu mah gak ngerti. Dikasih tahu, enggak, lu mah gak ngerti. Itu orang yang beriman, jadi gua harus ngikutin lo. Kan enggak, dia pasti tinggalin. Iya kan? Kalau Anda mau dikelilingin orang-orang hebat, Anda kudu hebat. Nggak bisa. Karena kita lagi urapan Roh Kudus, orang-orang langsung mendekat sama kita. Percayalah, Tuhan gak mau. Walaupun Tuhan bisa, Tuhan gak mau lakuin itu. Orang di sekitar kita dipakai Tuhan untuk mengubah dan mentransformasi kehidupan kita.
Ya nggak? Kalau nggak ada orang di sekitar kita, mana mungkin kita belajar untuk lebih murah hati, lebih mengampuni, kalau nggak ada orang di samping kita. Ya nggak? Emang murah hati, mengampuni, excellent nilai-nilai GPI emang bisa timbul begitu saja? Enggak kan? Ya nggak? Gimana caranya nilai-nilai GPI ada kalau nggak ada orang lain di sekitar kita? Bermutu, mengampuni, murah hati, relevan. Nah kalau nggak ada orang di sekitar kita, gimana caranya kita bertransformasi menjadi pribadi itu? Saya mau cerita sedikit gini. Anak saya sangat berusaha dan istri saya berjuang untuk anak saya bertransformasi menjadi lebih dewasa lagi, menjadi lebih dewasa lagi. Bahkan saya harus hukum dan saya harus marahin supaya dia bertransformasi, bertanggung jawab. Nah, kata Tuhan kan seperti Bapa sayang pada anaknya. Nah, wajar kalau kita kadang-kadang dimarahin, karena dia pengennya kita bertransformasi. Kita pengennya berkatnya aja yang bertransformasi, dirinya enggak. Nah, kalau nggak ada orang-orang di sekitar kita, gimana kita mengerjakan hukum yang terutama daripada Yesus Kristus yang adalah kasih? Hukum terutamanya kasih kan? Nah, kalau nggak ada orang tidak bangun hubungan yang baik, gimana caranya kita ngerjain itu? Nah, firman Tuhan bilang gini di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Gimana caranya kita mengasihi Allah kalau kita nggak punya orang di sekitar kita yang perlu kita kasihi? Bahkan ketika dia menyebalkan, kita tentu perlu mengasihi dia. Ya nggak? Gimana caranya menguji itu? Mengubahkan, memperbesar mentalitas dan kapasitas kita kalau nggak ada orang menyebalkan di samping kita. Gimana caranya? Gak susah, tapi sekalipun dia menyebalkan, kita perlu berjuang untuk mengasihi dia. Usah lus-lus dada, ya udah deh. Tapi dia nyebelin banget, ya udah deh. Ya kan? Hubungan akan memproses kita berhasil dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti berkaitan dengan orang-orang. Percayalah, rencana Tuhan di dalam kehidupanmu bukan untuk dirimu saja, tapi berkaitan sama orang-orang. Entah Anda harus sukses karena Anda harus memberkati orang tua Anda, keluarga Anda, anak Anda. Apapun itu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rancangkan, di set up sama Tuhan untuk berguna buat orang-orang. Fokusnya Tuhan bakal ke sana. Tidak ada yang fokus namanya diri sendiri. Kalau dia merencanakan sesuatu untuk Perju, untuk hanya dirinya Perju sendiri saja, berarti Tuhan sedang mengingkari hukum terutamanya yang adalah kasih. Sorry kalau ini sedikit dalam. Instruksi Roh Kudus secara pribadi. Baru urapan Roh Kudus bekerja di GPI Paulus. Bukan Ibu Gembala yang urapi Roh Kudus jadi GPI Paulus menjadi urapan Roh Kudus. Enggak, ditentukan dari jemaat Tuhan. Jadi kalau dibaca, ingat apa? Perkataan, renungkan, lakukan. Kalau dapat masalah, apa kata firman Tuhan? Perkatakan, renungkan, lakukan. Jangan cepat-cepat lakukan sebelum diperkatakan dan direnungkan. Oh, kata firman Tuhan, Tuhan memberkati waktu tidur aja terus. Enggak, Anda harus perkatakan, renungkan, lakukan. Jangan kebalik stepnya. Tuh, seringkali
banyak, apalagi di media sosial saat ini, banyak kita kebalik-balik firman Tuhan karena kita hanya dengerin entertainmentnya saja. Kita nggak baca sendiri, kita nggak perkatakan sendiri, kita nggak renungkan sendiri, sehingga kita bingung. Oke? Sekali lagi, perkatakan, renungkan, dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, next, ketiga, mengelola. Dan keempat, mengelola dan mengerjakan. Nah, perintah Tuhan mengelola dan mengusahakan adalah perintah Tuhan dari semenjak manusia belum berdosa. Dia masih di Taman Eden toh? Jadi sebelum berdosa ataupun masih ada di Taman Eden aja, Tuhan udah suruh Anda mengelola dan mengusahakan. Dan bagaimana ceritanya kita bilang, saya udah tua, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak mampu. Lah, belum berdosa aja udah disuruh sama Tuhan. Betul nggak? Nggak mungkin. Selama Anda hidup, Anda akan disuruh terus mengelola dan mengusahakan. Dan mungkin pendapat saya, kalau dari sebelum berdosa saja Tuhan sudah suruh itu, bahkan waktu kita nanti di surga disuruh tetap mengelola dan mengusahakan. Hati-hati. Yang tanpa mengelola dan mengusahakan, kita nggak bisa berhasil. Sekali lagi, yang mengalir itu urapan Roh Kudus dan berkat, bukan hidup kita. Hidup kita nggak boleh mengalir saja. Hidup kita kudu dikelola dan diusahakan. Berkatnya Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Urapan Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita. Jangan kebalik-balik lagi. Saya mau bilang gini, adakah orang yang Anda lihat mengerti betul dalam kehidupannya boleh naik level, beruntung. Tuh, lihat, dia tanggung jawab nggak? Lihat, dia tanggung jawab nggak? Saya yakin orang yang naik, pasti orang yang tanggung jawab. Dari yang mulai kecil. Kalau dia yang kecil nggak bertanggung jawab dan dia nggak berubah, mimpi dapetin kehidupan menaik-naik. Kalau nggak percaya, saya nggak tahu. Kadang-kadang coba aja deh, kira-kira apa yang kita bisa bikin berantakan sesuatu. Cobain, bikin berantakan, bikin semau-maunya. Dan lihat kehidupan Anda 1 tahun, 2 tahun ke depan, kemana Anda akan melangkah? Nggak mungkin. Kalau Anda mau naik, dipercayakan ini, kerjakan ini sebaik mungkin. Atau para teman-teman yang masih pada anak-anak muda, coba Anda berantakan dalam pelayanan saja. Coba saja. Lihat 2 tahun ke depan, bagaimana kehidupanmu. Kalau berantakan di pelayanan kan ibu kepala, paling kita bawa aja. Jangan berantakan di tempat kerja, dipecat Anda. Saya habis ini dipakai ibu kepala. Tapi saya mau tegas bahwa kalau Anda nggak bertanggung jawab dari yang mulai kecil, nggak dikelola, nggak akan kemana-mana. Uji aja, uji. Karena gini, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau Anda punya keluarga, urus keluarganya, kelola. Maka akan banyak keluarga-keluarga yang akan look up pada kehidupan Anda. Betul nggak? Makanya ibu PDP bilang, aduh, akan kita mau ada seminar keluarga. Telat saya, nggak telat tuh. Ibu harus tahu. Dengan pengalaman ibu dan hikmat ibu bisa bicara buat yang lain. Bukan karena itu yang maha agung. Iya kan?
Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya bisa cepat doa waktu minggu pertama kalau Bapak Ibu hadir, Ibu Gembala menjelaskan bahwa oke, aman? Ibu Gembala menjelaskan bahwa iman kita itu melemah dan butuh doa untuk menguatkan iman kita. Nggak ada lain caranya. Kalau Anda menghadapi persoalan pikiran, berdoa. Ada saat-saat Tuhan menyuruh kita, mengarahkan kita, mengizinkan kita masuk ke musim-musim berat di dalam kehidupan kita. Ada, kalau ingat akhir bulan lalu Tri bilang ada fase iman di dalam kehidupan kita. Ada yang namanya penundaan, kesulitan, kebuntuan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakuin taat, kerjain aja, kerjain aja, taat. Tuhan bilang kerjain, taat aja, nggak usah banyak mikirnya. Percaya, jangan hindari hubungan, bangun hubungan dengan baik. Firman Tuhan, kelola dan usahakan, berdoa dan taat. 6 hal ini Anda harus lakukan. Taat, taat. Manifestasi dari percaya itu taat. Ya, istri saya bilang begini. Karena dia percaya sama saya, dia taat. Coba kalau dia nggak percaya, dia nggak akan taat. Ya kan? Berapa banyak anak-anak Bapak Ibu yang melawan Bapak Ibu? Saya yakin mereka melawan karena mereka nggak percaya. Kalau mereka percaya, mereka taat. Saya pun begitu. Dikasih orang tahu orang tua saya, tahu. Saya nggak percaya. Tapi kalau saya percaya, saya taat. Nah, tantangan kita di saat-saat pengertian kita nggak sesuai, kita perlu tetap percaya, sehingga kita tetap taat. 4 hal yang harus diingat. 4 hal yang harus diingat. 4 hal yang harus diingat. Jangan dilupa dulu. 4 hal yang harus diingat. Ini ceritanya tentang Yunus. 1. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Ada satu cerita Yunus di Yunus 4. Dia bilang gini, Yunus 4, waktu dia disuruh ke Niniwe, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia marah sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Sekalipun Yunus marah, Tuhan tetap mengusahakan menghibur Anda. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah kembali, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu
sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah kembali bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti baca Yunus 4 ini, bagaimana pergumulannya Yunus. Ada saat-saatnya juga kita marah toh sama Tuhan. Tapi sekalipun kita marah, situasi gak enak dalam kehidupan kita, atau bahkan merasa rencana dan pengertian kita lebih baik, Tuhan tetap gak marah sama kita. Tuhan tetap sayang sama kita. Sekalipun kita so tahu, merasa kita paling mengerti, sama kayak Ayub, merasa lebih mengerti. Ayub 38 ayat 4-7, saya nggak punya waktu banyak untuk baca, nanti Bapak Ibu bisa catat dan baca di rumah. Ayub itu marah sama Tuhan. Tapi Tuhan gak marah, dia ngerti. Dia tetap mengusahakan Ayub untuk bertransformasi, sama kayak kehidupan kita. Tuhan tetap usahakan supaya kehidupan kita bertransformasi. Tuhan tahu, dan Tuhan melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Ingat itu baik-baik. Kedua, Tuhan tetap baik kepada kita, sekalipun kita marah, mengecewakan. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap pelihara Yunus, dikasih pohon supaya dia nggak lemah letih dan mati. Ketiga, Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali kehidupan Bapak Ibu. Dia tetap akan mengarahkan rencana dalam kehidupan Anda. Sekalipun Anda kabur terhadap panggilan Tuhan, Tuhan akan tetap panggil Anda. Tuhan tetap rancang. Mungkin ada pohon-pohon yang akan muncul di dalam kehidupan Anda dan kemudian mati. Itu rencana Tuhan. Dia akan tetap bawa Anda sekalipun Anda marah. Sama seperti anak kita. Sekalipun dia gak mau Anda harus gosok ini, kita tetap bujuk dia. Betul? Supaya dia sehat. Terakhir, fokus pada hal yang paling penting. Fokus pada hal yang paling penting. Apa? Firman Tuhan dan umatnya. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda akan temukan di dalam firman Tuhan dan umat-umatnya. Mari kita tutup catatan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, teman-teman semua, tetap memperjuangkan iman yang ada di dalam kehidupan. Tetap hidup iman itu. Sekalipun imanmu, tundukkan kepalamu, perkatakan imanmu, perkatakan imanmu. Tuhan, kami berjanji, kami tahu janji-janjimu hidup, janji-janjimu hidup Tuhan. Ada saat-saat kami nggak ngerti kenapa harus terjadi, tapi kami tetap percaya padamu. Inilah janji kami Tuhan. Amin. Percaya akan kebesaran-Mu. Amin. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku
Bicaralah Engkau kepada kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering marah, gak percaya sama Tuhan. Ampuni kami kalau kami maunya hanya di entertain saja. Ampuni kami kalau kami tidak mau berubah. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mengejar Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau katakan kami percaya Tuhan. Dan kami gak mau bersandar pada pengertian kami sendiri saja. Kami mau percaya pada Tuhan. Engkau Tuhan andalan kami. Tuhan yang hidup, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita katakan berkat. Haleluya. Namamu Bapa, janji-janjimu yang selalu termeterai dalam hidup kami. Setiap perkataan firman-Mu mau kami perkatakan kembali. Kami mau renungkan itu siang dan malam. Kami mau lakukan itu Bapa, di setiap waktu, setiap kesempatan, setiap tarikan napas kehidupan kami. Perkataan-Mu itulah yang menjadi rema dalam hidup kami, yang kami renungkan siang dan malam, agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dikenyangkan oleh firman-Mu, agar kami mengerti tentang iman yang hidup, bukan iman yang mati. Sebab bila kami memiliki iman yang hidup, maka ada banyak yang dapat kami kerjakan. Ketika kami memiliki iman yang hidup, maka kami menjadi saksi-Mu. Oleh sebab itu Bapa di sorga, tak seorang pun di antara jemaat-Mu yang imannya mati sebelum waktunya. Sungguh kami Tuhan disadarkan bahwa iman itu adalah satu sarana menjadi hubungan yang untuk kami lakukan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, tidak dapat berbuat apapun kalau iman itu tidak dikerjakan. Kalau iman itu tidak dikembangbiakkan. Bapa yang baik, luar biasa sabaan firman-Mu bagi kami. Luar biasa Tuhan, menyelidiki hati kami, menyelidiki pikiran kami. Perkataan-Mu mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami.
agar kami tidak bersandar dengan pengertian kami sendiri, tetapi kami percaya kepada Tuhan saja, bukan kepada kemampuan kami, bukan kepada logika pikiran kami, tetapi kami mau percaya dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seringkali Tuhan membawa kami ke lembah yang dalam untuk menguji ketaatan kami. Seringkali Tuhan juga membuat kami untuk naik ke jalan yang terjal untuk menguji iman kami. Apakah kami ada tetap mengandalkan Tuhan? Atau apakah kami mundur dari jalan-Mu? Bapa yang baik, firman-Mu luar biasa, mengingatkan dan menyadarkan kami agar kami datang kepada-Mu Bapa, terhubung kami dengan Tuhan, terkoneksi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar kuasa-Mu Bapa bekerja dalam kehidupan kami jemaat-jemaat-Mu, sehingga semua jemaat-Mu yang datang tidak kembali dengan kosong, tetapi semua jemaat-Mu kembali membawa firman-Mu menjadi perbekalan, menjadi perbendaharaan, menjadi kekuatan dan kemenangan, menjadi pegangan dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Cara untuk kami boleh tetap hidup di dalam firman, kami harus tetap percaya kepada Tuhan. Kami harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kami harus tetap memiliki firman Tuhan. Dan Tuhan mengajar kami untuk dapat mengelola itu dengan baik, mengembangkan itu dengan baik, meningkatkan itu dengan baik. Dan kami mau taat kepada Tuhan, bertekun lutut di hadapan-Mu, berdoa kepada apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami tidak mau tergeletak 38 tahun, tetapi kami mau bangkit. Kami mau berseru kepada-Mu. Kami mau minta pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang selalu melihat segala kehidupan kami, walaupun kami sering tidak dapat melihatnya, tapi Tuhan mengajar kami untuk memiliki iman. Dan Tuhan terus membawa kami, Tuhan terus memberikan kepada kami, untuk kami boleh berkata, Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik. Pengakuan itu untuk terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan memegang seluruh gerak langkah kami. Tuhan selalu terus mengendalikan kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapa. Tetaplah hidup kami fokus kepada kebenaran dari firman-Mu. Tetaplah kami berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, supaya hidup kami hidup yang dapat membuktikan bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Untuk kami boleh membuktikan bahwa iman kami itu hidup, bukan mati. Terima kasih Bapak. Jemaat, Tuhan tahu betul semua pergumulan jemaat. Tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan. Ada yang lemah, kuatkan Tuhan. Bahkan bila ada yang tawar hati, pulihkan kembali. Bila ada yang terjatuh, angkat kembali Tuhan. Bila ada yang tak berdaya, Engkau ulurkan tangan-Mu, angkat dan datang kehidupan. Bila ada yang berkekurangan dalam perekonomian, tolong Bapa, buka lagi keran-keran berkat-Mu atas jemaat-Mu. Engkau sanggup membuka jalan ketika jalan itu tidak ada. Nyatakan Bapa, nyatakan apa yang tidak dilihat oleh kasat mata kami. Tuhan dapat melakukan segala perkara yang besar terjadi.
yang sakit Engkau sembuhkan. Ada banyak yang sakit, dan kami tahu penyakit itu seringkali merongrong tubuhnya, hampir menjatuhkan, hampir membuat oleng tak berdaya. Tetapi tangan Tuhan yang berkuasa menopang dan mengangkatnya kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Sepakat kami berdoa Tuhan, buat rencana perkawinan Yif Pacor Manuru dengan Cindy Judika Situmora. Ini sudah bagian dari rencana, dan rencana ini kami bawa kepada-Mu. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga besar kedua belah pihak. Keluarga Manurung Situmora yang datang dari Medan punya tujuan yang pasti untuk mereka ada di Bandung beberapa hari kemudian, bahkan beberapa minggu kemudian. Keluarga hamba Bapak Evangelis J. Situmora berusaha Mose, mereka telah bersepakat untuk melakukan yang terbaik, dan itu untuk menggenapi rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada jemaat Tuhan juga yang baru kali ini kami bersama-sama di dalam rumah-Mu, berkati mereka Tuhan. Ketika mereka datang ke dalam rumah-Mu, Engkau Tuhan yang melawat mereka, Engkau Tuhan yang menjamati mereka, Engkau Tuhan yang memenuhi hasrat hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih kami satu di dalam kasih Kristus. Kami mengasihi mereka karena Tuhan telah memberikan kasih-Mu kepada kami, maka kami pun pasti saling mengasihi. Terima kasih Bapak. Berkati firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-Mu, perjuangan. Semua itu kami mau rekam dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Urapi terus menerus, tambahkan lagi pengurapan-Mu, tambahkan Tuhan, limpahkan anugerah tanpa berhenti. Berbuat dan bertindaklah Engkau Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu bekerja tanpa henti bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi umat-umat pilihan-Mu. Semua tim pelayan yang mereka mempersiapkan, mereka mengerjakannya, mereka Bapak melakukannya untuk Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat. Mereka bekerja keras dan jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Itu perkataan firman Tuhan. Berkati mereka.